lanjutkan bersama Mas Sekolah Minggu. Semangat ya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita bermaju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, Cinta Tuhan gereja maju. jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, Bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Lause hari ini senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Bagaimana kabarnya? Anak-anak harus rajin minum vitamin dan juga harus tidur yang cukup supaya tetap sehat. Oh iya, supaya sehat ya Lause. Iya. Jangan lupa juga makan makanan yang sehat dan berolahraga. Iya, dan jangan lupa juga kita harus sering Cuci tangan. Kita semua sekarang harus menjaga kebersihan ya Lause ya. Nah, sekarang coba lihat Lause Yuyung bawa apa ini ya? Balon sul. Balon? Ada yang suka balon di rumah? Wah, semua suka loh, Se. Banyak yang Adik-adik suka. suka. Oh, Iya. Adik-adik pasti suka balon. Untuk apa? Bawa balon hari ini loh, Se. Hari ini kita mau ngadakan percobaan loh, Se. Mau. Saya mau lihat. Bentar ya. Ya. Sreng-sreng. Tusuk sate. Tusuk Iya, sate balik sul. tusuk satenya saya. Kita mau ngadakan percobaan. Tusuk satenya mau ditusukkan di Waduh. balon. Hati-hati Waduh. sul. Pasti pecah, Se. Iya Pasti, Se. Tapi nggak pecah, nggak meletus balonnya. Benar. Iya, kita lihat ya. Iya. Mbak. Sebelumnya lo mau beritahu, balon ini diumpamakan adalah kehidupan kita semua. Dan tusuk sate ini adalah kesulitan dan masalah kita. Balon ini adalah apa? Kehidupan kita. Dan tusuk sate ini, Kesulitan dan dan masalah masalah kita. kita. ya, waktu kita hidup, kita pasti ada masalah. Lause mau tanya, adik-adik kalau ada masalah, apa yang kalian lakukan? Kalau saya, Se, kalau sudah sulit gitu, bete, marah-marah. Marah ya Lause ya? Iya, marah-marah. Jengkel ya Lause, Nggak kesel. bisa marah-marah. Ada juga yang nangis sul. Oh iya, Kalau nangis. kesulitan. Sedih ya Lause ya, Iya, nggak Se. bisa. Nah, adik-adik, kita adalah anak Tuhan. Tuhan Yesus
Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya, Menolong lo Seginhong supaya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, tidak marah-marah lagi. Nggak marah-marah lagi. Roh Kudus juga menghibur. Kalau waktu kita lagi sedih, Roh Kudus bisa menghibur kita. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, lihat. Tusuk Benar satenya ternyata. di dalam Ah, sudah coba lihat. pecah ya. Pecah. Benar. Ya. Tusuk satenya sudah di dalam, tapi balonnya enggak pecah. Seperti itu. Kalau hidup kita ada Tuhan di dalam hati kita, kasih Tuhan melingkupi hati kita, kita tidak akan seperti balon yang pecah karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Lose, kita akan mulai ibadah kita ya Lose ya. Nah, adik-adik sudah siap ya? Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersukacita. Karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Sekarang kita tangannya dilipat, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kepada kami hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau datang memuji nama Tuhan dengan hati yang bersukacita. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan mulut kami, bahkan dengan hati kami. Kami mau kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji
adalah Tuhan yang besar, Iya. yang berkuasa, juga Tuhan yang mengasihi kita semua. Setiap hari kita dapat melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga dapat melihat kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, Lause Yung Yung sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memelihara Lause Yung Yung dan keluarga. Tuhan Yesus juga memberikan kepada Lause kesehatan, sehingga hari ini Lause bisa ketemu kalian semua. Kalau Lause Kinhong, Kalau saya Lause, iya, Tuhan Yesus selalu ada buat saya Lause. Di saat saya sendiri, di saat saya sedih, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan buat Yesus saya. baik ya, Tuhan Su. Yesus baik, iya. Lause Rosi, Ya, Tuhan Yesus baik. Justru di masa pandemi COVID ini, saya lebih banyak waktu bersama keluarga. Tuhan Yesus baik. Iya. kita akan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus sudah baik pada kita semua. Sebagai ucapan syukur, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari anak-anak minta papa atau mama untuk mentransfer ke rekening GKA Gloria di bawah ini, atau men-scan kode QR yang ada di bawah ini. Saya kasih kesempatan ya. Lause Kinhong akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih
untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Berkat kesehatan, makanan, pemeliharaan sampai hari ini. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami buat Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus yang baik itu mempunyai rencana yang juga baik di dalam kehidupan kita. Semua yang kita alami adalah baik dalam kehidupan Lause di sini. Adik-adik di rumah bersama mama papa, apapun yang ada yang dialami dan Lause alami, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang baik untuk kita semua. Kita harus percaya itu. Kita pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Halo anak-anak, sudah 3 bulan lebih kita tidak dapat beribadah di gereja karena COVID-19. Enggak apa-apa, yang penting kita tetap punya hati setia beribadah kepada Tuhan dengan cara ibadah sekolah minggu online dengan setia. Oke, kita mau mulai. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati saya. Tuhan Yesus, tolong Lause Winter boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami boleh duduk dengan tenang dan mengerti Tuhan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.
Ya, sekarang hari ini kita mau belajar mengenai Yusuf. Sama seperti minggu lalu ya. Yusuf. Hari ini Allah bekerja melalui Yusuf. Kita akan belajar Allah bekerja melalui Yusuf. Kita katakan 2 kali sama-sama ya. 1 lebih tinggi, 1 lebih rendah. Allah bekerja melalui Yusuf. Lebih rendah. Allah bekerja melalui Yusuf. Nah, Alkitab sudah siap? Kita akan baca. Tapi tidak semua. Karena hari ini bacaan Alkitab kita agak panjang. Pasal 41 sampai 47. Kitab Kejadian pasal 41 hingga 47 dan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 20. Banyak ya, banyak, tapi gak usah khawatir. Karena semakin kita mengasihi Allah, kita akan semangat baca Alkitab. Oke, untuk yang kelas kecil, orang tua bisa membacakannya. Untuk kelas besar, kalian harus belajar baca Alkitab. Ya, semakin kita mengasihi Allah, kita akan semakin rajin baca Alkitabnya. Karena keterbatasan waktu, Lose akan bacakan sedikit dari beberapa ayat saja. Minggu lalu, Lose Lili sudah cerita mengenai 13 tahun Yusuf dijual sebagai budak. Firaun menunjuknya menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Hari ini Lause cerita pakai balon untuk membantu kita ingat. Balonnya kalau 3 stik ini mau bentuk huruf. Huruf apa ya? Coba kita pikir. Huruf apa yang bisa dari 3 stik balon ini? Kalau 3 stik balon ini dibentuk, nah dibentuk apa ya? Nah, dari 3 stik balon, Lose bikin huruf A. Untuk membantu kita mengingat. Roma pasal 8 ayat 28. Minggu lalu Lose Lili sudah membuat ayat hafalannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sudah ingat ya? Nah, sekarang kita akan baca dari Alkitab. Betul apa tidak ayat hafalannya? Kita buka ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada sedikit yang kelewat. Ya, ini yang benar ya. Kita harus tetap sesuai dengan Alkitab. Oke, sekarang ada gambar. Wah, gambar apa ya ini ya? Ada pisau, ada kunci Inggris, ada sendok. Apa ini ya? Ada satu yang sama dari semua gambar ini. Coba dipikir, coba kita terka. Sudah ketemu jawabannya? Semuanya adalah alat yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Sama seperti Allah menggunakan kita sebagai alat untuk melaksanakan tujuannya. Kita kembali ke cerita Yusuf. Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan Yakub sekeluarga Israel.
termasuk keluarga Yusuf sendiri dari bencana kelaparan. Didukung hikmat dari Allah, Yusuf mengumpulkan gandum sangat banyak sekali selama 7 tahun hingga tidak terhitung untuk persiapan menghadapi bencana kelaparan 7 tahun kemudian. Kejadian pasal 29 ayat 1-9 dibaca ya nanti. Nah, di situ dikatakan ketika bencana kelaparan melanda, kabar bahwa ada gandum di Mesir tersebar luas sehingga orang-orang berasal dari negeri lain datang untuk membeli gandum. Di antara mereka ada 10 orang dari saudara-saudara Yusuf dari Kanaan. Walaupun Yusuf langsung mengenali mereka, mereka tidak mengenali Yusuf. Karena Yusuf sekarang adalah laki-laki dewasa, berumur 40 tahun dengan penampilan budaya Mesir dan bahasa Mesir. Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk memikirkan suatu rencana agar mengetahui apakah mereka masih jahat seperti dahulu sewaktu menjual Yusuf sebagai budak dengan cara menuduh saudara-saudaranya sebagai pengintai atau mata-matai Mesir. Tindakan Yusuf bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengetahui hati saudara-saudaranya sudah penuh penyesalan dan menguji rasa sayang mereka dan kesetiaan kepada Yakub dan Benyamin. Yusuf memilih Simeon untuk ditahan di dalam penjara selama 3 hari, yang lainnya boleh pulang ke rumah mereka dengan membawa gandum dan uang yang untuk beli untuk dikembalikan di dalam karung tersebut. Semua atas perintah Yusuf. Karena mereka harus membawa Benyamin ke Mesir untuk membuktikan perkataan mereka benar. Mari kita buka Kejadian pasal 43 ayat 34. Untuk mencari tahu apakah mereka cemburu kepada Benyamin karena ia menjadi kesayangan ayah mereka. Untuk itu Yusuf memberikan makanan 5 kali lipat lebih banyak kepada Benyamin. Dan ternyata dari ayat tersebut, coba kita lihat. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin ialah 5 kali lebih banyak. Dan setiap orang yang lain melihatnya, ada dikatakan iri? Tidak. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Hal ini membuktikan bahwa saudara-saudaranya sudah tidak iri kepada Benyamin. Benyamin tertuduh menjadi pencuri dan harus menjadi budak. Yehuda yang menyarankan agar Yusuf menjadi budak waktu itu menunjukkan rasa sayangnya kepada ayahnya ketika dia menawarkan dirinya menjadi budak Yusuf menggantikan Benyamin. Jangan Benyamin, saya saja, kata Yehuda. Puas melihat pertobatan yang sejati, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf mengakui, ini aku Yusuf. Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya sungguh menyayangi Yusuf dan ayah mereka. Yusuf memaafkan apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Nah, kita baca Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Anak-anak, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu. Bisa hujan, panas, angin topan,
bisa juga melalui bencana alam yang apapun dan termasuk COVID-19 yang saat ini kita alami. Semua yang ada pasti untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Setiap kita yang mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah. Anak-anak mengasihi Allah? Kita harus mengasihi Allah. Allah sudah mengasihi kita. Memberikan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan rajin berdoa. Kita akan rajin baca Alkitab. Siapa yang di sini selama COVID justru tambah bertengkar dengan saudaranya? Ribut, pagi siang malam ribut. Siapa yang makin papa mamanya makin pusing? Adakah kita bersyukur selama COVID-19 ini kita bisa bersama-sama, bisa bermain bersama, mengasihi Koko, Cece, Titi, Meme? Itu yang Tuhan mau. Bagi yang terpanggil, siapakah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Yaitu setiap kita yang mendengar acara ini, yang percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, kita ulang ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, hafal ya. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya. Jika saya, Tuhan, sudah tidak mendengar firman Tuhan, tidak hidup sesuai yang Tuhan mau, ampuni saya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, tolong saya mengasihi Tuhan lebih lagi. Tolong saya percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. Tolong saya Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Aktivitas saat ini kita buat dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita buat gantungan pintu. Nah, untuk filenya bisa di-download di link di bawah ini. Setelah di-print, bisa dipotong, kemudian bisa ditempel-tempel. Jadi kalau bisa jangan 1 lembar ya, mungkin 4 lembar buffalo setelah ditumpuk-tumpuk. Nah, kemudian bisa dihias dengan stiker. Bisa juga kalian bikin dari kreativitas sendiri. Bisa kalian potong kertas, ditulis dengan tangan, dihias dengan baik. Kita lihat sama-sama hasilnya.
Pengumpulan bisa dilakukan dengan 3 cara. Melalui Instagram Story atau post dengan menandai tag @Gloria Sunday School. Yang kedua, bisa melalui direct message dan mengirimkan ke @Gloria Sunday School dan menyertakan nama anak dan kelas. Yang ketiga, bisa melalui email ke @Gloria Satellite Organization. Bisa dilihat di bawah ini. Setelah disubmit ke link di bawah ini. Kita sekarang akan menyaksikan tayangan aktivitas dari minggu lalu. Jesus gave me a great family. Ngasih Tuhan ada deh baik karena cinta saya. Saya bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidupku dan keluargaku. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan sudah memberikan makan dan minum tiap hari. Aku bersyukur Tuhan karena Tuhan berikan kesehatan sama makanan yang enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi saya kecukupan dalam kehidupan saya. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjagaku. Tuhan Yesus berikan aku badan yang sehat. Aku baik karena sudah memelihara saya. Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberi kita kecukupan, kesehatan, dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena aku masih punya keluarga yang mengasihiku. Aku bisa beribadah karena kebaikan Tuhan dan bisa makan dan bisa menikmati pelajaran dari Alkitab. Itu sudah menikmati yang Tuhan sudah datang dari surga ke bumi untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan itu baik. Ketika saya sakit, Tuhan menyembuhkan saya. Dan Tuhan juga memelihara saya dan keluarga saya. Tuhan baik karena Tuhan mengasihi saya dan tidak pernah meninggalkan saya melalui keluarga saya yang mengasihi saya. Kebaikan Tuhan dalam hidupku sehari-hari adalah Tuhan selalu menjagaku. Tuhan Yesus baik karena sudah memberi kesehatan kepada keluarga saya dan saya. Selamat siang semuanya. Hari ini Vanessa akan menceritakan tentang 5 kebaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang kedua, Tuhan Yesus bisa membantu kita yang sedang kesulitan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kita ilmu. Yang keempat, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita Vanessa dan Yesus berkati. Tuhan baik kepada saya karena Tuhan memberi saya nafas supaya saya bisa memuji Tuhan hari ini. Matthew juga sudah bersyukur karena keluarga Matthew dan sahabat-sahabat Matthew, orang-orang yang Matthew cintai, masih dilindungi dari pandemi virus corona ini. Dan juga Matthew bersyukur karena Matthew sudah bisa naik SMP, sudah mencapai prestasi yang baik.
Tuhan Yesus baik karena memberiku kesehatan selama aku ada di rumah. Yesus baik kepadaku karena Dia telah membantu aku saat ujian kelas 6. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Sebagai rencana Allah. Pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk surat orang tua dapat dilihat di link di bawah ini. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.